Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para hadirin dan jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaikromo Palembang. Alhamdulillah, pada hari ini Senin 10 Zulhijjah 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 17 Juni 2024 Masehi. Mari kita bersama-sama melaksanakan sholat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Haji Zainal Arifin dan imam yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Kemas Haji Andi Sarifudin MAG, serta dilanjutkan cawisan setelah ba'da sholat nanti bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ma'ruf Iksan Abdul Khaliq dengan pembahasan akhlak tasawuf kitab Tanbihul Ghafilin. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan, dan kami himbau kepada para jamaah untuk tidak meninggalkan safnya sampai doa dan zikir bersama imam dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah menerima amal ibadah kita pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqamallahu adamaha manat samawati wal ard wa ja'alana as-salihin ahliha. Sawu sufufakum fa inna tashata sufu min tamamis salah. Wa syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarri alladhi salli ifra imamat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La
أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إلهي ربي يا رب العالمين سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله وكتب وإله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد الرمل الرقيق صلاة ترزقنا بها من أهل التوفيق وتبلغنا بالحضور إلى البيت العتيق وزيارة قبره وأبي بكر الصديق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حب وسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وقنا عذاب الآخرة. اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا وملا كثيرا وخيرا قريبا وشرا بعيدا وولدا صالحا وعملا مقبولا وتجارة لم تبر يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت
اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. سير الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد. آمين آمين. اللهم اكتب بالسلامة والعافية علينا وليبيدك الحجات والغزاة والمقيمين والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah wa bijahi istima'na kulla maradin wa alamin wa waj'in wa illah. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilahi yarji'u amru kulluh. Ya Fattahu ya Alim iftah alaina fatahan ghariba. Ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa rafa'li qadri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa sarid lisani wahdi qalbi bihaqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa wal ibadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalatan ala khair imtiqa wajhillahi wa mardatihi wa qurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Nusturakum ya ahlan darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan wa ya ahlan nur, amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di hari lebaran ini. Selepas sholat asar kita ngumpul untuk ta'lim, untuk belajar di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kebersamaan kita ini menjadikan rahmat, menjadikan wasilah Allah ridha kepada kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang masalah taubat. Sekarang kita akan masuk bab baru, yaitu bab haqqil walidain, bab haknya kedua orang tua. Artinya di sini adalah kewajiban anak kepada kedua orang tua. Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, ma min mu'minin lahu abawan, tidaklah seorang mukmin dia mempunyai kedua orang tua, ada bapak atau ibu.
fayusbihu fa huwa muhsinu ilaihima. Ketika di pagi hari dia taat, dia bakti, berbuat baik sama kedua orang tuanya. Illa melainkan fatahallahu lahu babaini minal jannah, Allah buka baginya 2 pintu surga. Jadi oleh karena itu yang masih ada orang tua, pagi-pagi bantu orang tua, senengin orang tua. Mungkin kita yang belum berkeluarga bisa bantu nyuci piring, kayak nyapu rumah dan lain sebagainya. Yang penting orang tua senang, ya, senang kena hati orang tua di pagi hari, maka Allah akan buka baginya 2 pintu surga itu, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Wala yazkhatu alaihi wahidun minhuma, tidaklah seorang mukmin dia benci kepada salah satu dari orang tuanya saja, enggak senang, merengut melulu, cemberut melulu di depan orang tuanya, ya, ngedumel melulu, dongkol melulu sama orang tuanya. Ini pagi-pagi dibangunin nak marah, dibangunin untuk sholat malah ngomel, disuruh ke warung mukanya cemberut. Intinya nggak senang lah sama kedua orang tuanya atau salah satunya. Fala yardallahu ta'ala anhu hatta yurdiya, maka Allah nggak bakalan ridha hingga orang tuanya ridha. Maka ditanya, wa in kana dzaliman, walaupun orang tuanya zalim, bukan orang yang taat. Wa in kana dzaliman, walaupun orang tuanya zalim, bukan orang taat. Jadi luar biasa yang namanya ridho orang tua itu. Warawiya hadzal khabar marfu'an, dan ini hadis diriwayatkan secara marfu'. Ada tambahan, wala yusbihu wa huwa musiun ilaihima, tidaklah di pagi hari seorang mukmin, seorang anak berbuat buruk kepada orang tuanya. Ya Allah, orang tuanya sudah tua, sudah pikun, mungkin dibentak-bentak. Orang tuanya sudah tua, kadang kececeran, kotorannya di mana-mana. Mulai angkat suara. Jadi orang tua dianggapnya babu, pembantu. La ilaha illallah. Jadi berbuat buruk sama kedua orang tuanya. Illa fatahallahu lahu babainan nar, melainkan Allah akan buka bagi dia 2 pintu neraka. Gak bakal gak bakal berkah di hidupnya. Wa in kana waidan wa fawaidan, walaupun satu persatu. Jadi yang masih punya orang tua sayang betul. Itu Sayyidina Musa bercakap dengan Allah. Saya mengatakan, ya Rabbi ausini, ya Rabbi wasiatkan sama saya minta wasiat ya Rabb. Qala usika bi, kata Allah, Musa, saya wasiatkan lu taat sama saya. Qala ausini, ya Allah berikan saya wasiat ya Rabb, saya minta wasiat ya Rabb. Usika bi ummik, saya wasiatkan lu bakti sama ibumu. Ausini, wasiatkan saya lagi ya Allah. Usika bi ummik, saya wasiatkan kepada dirimu untuk bakti sama ibumu. Qala usika bi abik, baru setelah itu saya wasiatkan kepada kamu berbakti sama bapakmu wahai Musa. Jadi ibu baru bapak. Makanya dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ada seseorang datang sama Nabi. Ini orang berbicara, uridul jihad ya Rasulullah, saya kepingin jihad, boleh atau enggak? Saya ingin perang, berjihad bersama dirimu ya Allah. Maka Rasulullah balik bertanya, ahayya abawak,
Ahayyun abawak, wong tuamu masih ada dak? Bapak ibumu masih hidup? Qalan am, iya ya Rasulullah, bapak saya masih hidup, ibu saya masih hidup. Apa kata Nabi Muhammad? Fa fihi ma fajahid, maka berjihad engkau kepada kedua orang tuamu. Artinya apa? Taatlah kamu sama orang tua, berbaktilah kamu sama orang tua, urusin orang tua kamu juga jihad, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka qala al-Faqih rahimahullah taala, Abu Lais al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi beliau menyatakan fi hadzal khabar dalilun ala anna birrul walidaini afdalu minal jihad fisabilillah. Dari hadis ini jelas menjadi petunjuk dan dalil bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Kenapa? Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amaru ayatul jihad, karena Nabi memerintahkan seseorang untuk ninggalin jihad. Wa yastaqilu bi birril walidain, dan menyibukkan diri dengan bakti sama orang tua. Ini jihad kemana-mana, jihad ayo ke sana, tapi wong tua ditelantarin. Ayo jihad, mulutnya nggak dijaga sama orang tuanya. Ayo kita gunakan harta kita untuk berjihad. Kita sebagai umat Islam harus tumbuh ghirah untuk berjihad. Bapak maknya nggak dihormati, dia durhaka. Padahal kata Nabi, kamu ngurusin wong tua adalah jihad. Wahada nakul, ini yang kami katakan, kata al-Faqih Imam Abu Lais, innahu la yajuzu lirrajuli ay yakhruja ilal jihad fisabilillah idza ma lam ya'dan law abawah. Seseorang tidak boleh keluar untuk dia di jalan Allah apabila orang tuanya tidak mengizinkan. Malam yaqna fil aman, selagi secara umum itu tidak kalah umat Islam, tidak lari. Wa takunu ta'atul walidan afdal min khuruj ilal ghazwi, sehingga taat sama orang tua lebih utama daripada keluar berjihad di jalan Allah. Makanya terutama ibu itu keramat betul. Makanya Habib Ali bin Muhammad Al-Aziz mengatakan, ana wa mali li ummi. Kata Habib Ali Al-Habsyi, saya, harta saya milik ibu saya. Makanya kalau ada istri ngelarang suaminya untuk taat sama wong tuanya, ini istri-istri durhaka yang seperti ini. Jadi nggak usah takut kalau ngasih uang sama ibu bapaknya. Nggak usah sumput-sumputan, nggak usah sembunyi-sembunyian kalau udah ngasih duit sama wong tua. Terang-terangan di hadapan istri dukung apa tidak? Kalau istri dukung, alhamdulillah, berarti istri kita baik, solehah. Tapi kalau ini kita merengut, cemberut, gak karuan, tuh kita ngasih duit sama orang tua kita, perlu ditanyakan ya, didik akhlak istri kita. Ada satu orang namanya Rasulullah ngadu, bapak saya, ibu saya selalu minta harta melulu ya Rasulullah, asal datang minta duit melulu. Ngadu anaknya ini, apa kata Rasulullah? Anta wa maluka li abik, lu sama bapak lu adalah, lu sama harta lu milik orang tua lu, kata Rasulullah. Ente, kamu sama hartamu milik orang tua ente. Makanya Sayyidina Bahaz bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya mengatakan, qultu ya Rasulullah man abar, ya Rasulullah saya ini harus berbakti sama siapa? Qala ummu, bakti sama makmu, ibumu. Sumaman, siapa lagi ya Rasulullah? Ummu, makmu, bapak, ibumu. Sumaman ya Rasulullah. Qala amsik, kakek dulu. Amsik, ibumu. 3 kali ibu. Ini para ulama kita, mengapa ibu sampai 3 kali? Ini menunjukkan bahwa derajat doa ibu lebih tinggi dari bapak.
mustajabnya, walaupun sama-sama mustajab. Tapi emak lebih mustajab lagi. Makanya dalam kitab Adabul Mufrad lil Imam Bukhari, doaul walid ala waladika doaul anbiya ala ummati. Doa orang tua sama anaknya seperti doa Nabi buat umatnya. Makanya kita jangan ngomong sembarangan kalau sudah punya anak jadi orang tua. Yang namanya anak pasti ngejengkelin kalau ada yang gak bagus. Tapi ingat, doa kita ini mustajab, jangan basing-basing. Apalagi kalau marah segala kebun binatang keluar, naudzubillah min dzalik ini. Semua dari situ siapa lagi ya Rasulullah? Abak, bapakmu. Sumal akrab wal akrab, kemudian yang paling dekat, yang paling dekat. Di luar biasa. Makanya sampai di dalam Al-Quran nggak boleh mengutarakan kata-kata uf, ya kan? Larangan menggunakan kata-kata aja nggak boleh. Lau alimallahu anna syai'an minal uquq adana min ufin la niha ala nuhiya anhu. Kalau seandainya ada kata yang lebih rendah lagi dari kata uf daripada kedurhakaan, pasti akan digunakan oleh Allah, tapi nggak ada lagi. Ya, jadi kalau seandainya ada kata yang lebih ringan lagi, lebih ringan dari kata-kata saja sebagai bentuk kedurhakaan, pasti akan dibikin. Cuman nggak ada lagi, tuh paling rendah. Aja nggak boleh, apalagi ngebentak. Aja nggak boleh, apalagi ngangkat suara. Falyamal al-aqu masya, silakan yang durhaka berbuat semaunya. Ayyamal fala yadkhulul jannah, nggak bakal masuk surga. Wal ya'malil baru masya'a ya'mal, silakan yang bakti berbuat apa yang dia mau. Fala yadkhulan nar, enggak bakal masuk neraka. Ya, makanya Imam Faqih Abu Lais beliau mengatakan, laulam yadhkurillahu ta'ala fi kitab hurmatal walidain, kalau seandainya Allah di dalam Al-Quran tidak menyebut untuk menghormati, mengagungkan orang tua, walam yusibima, dan tidak mewasiatkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, lakana yurafu bil akal ana hormatahuma wajibatun, maka secara akal saja sudah tahu bahwasanya menghormati orang tua adalah wajib. Jelas ini. Kalau seandainya Allah nggak menyebut di dalam Al-Quran untuk menghormati orang tua, akal apa sudah apa? Secara akal diketahui wajib namanya menghormati orang tua. Wa kana wajib 'alal aqil ay ya'rifa hurmatahuma. Oleh karena orang yang berakal ya wajib tahu ya untuk mengetahui hormat, menghargai orang tua. Wa yaqdi haqqahuma, menunaikan hak kedua orang tua. Fa kaifa, bagaimana tidak menghormati orang tua, bagaimana tidak mengagungkan orang tua, bagaimana tidak berbakti kepada orang tua. Wa qad dzakara ta'ala fi jami' kutubihi, Allah menurunkan, Allah menyebutkan di dalam semua kitabnya yang diturunkan, dari Taurat wal Injil, daripada kitab Injil, wa Zabur dalam kitab Zabur, wal Quran dalam Al-Quran, waqad amara fi jami'i, bahkan di semua kitab yang diturunkan oleh Allah apa? Untuk bakti kepada kedua orang tua. Jelas. Birru aba'akum, kata Rasulullah, lu bakti, kamu bakti sama orang tua, mutabirakum abnaukum, nanti anakmu juga bakal bakti, kata Rasulullah. Wa hau ila jamil anbiya wa usum bi hurmatil walidain, Allah mewahyukan kepada seluruh nabi dan mewasiatkan kepada mereka untuk menghormati orang tua, berbakti kepada kedua orang tua.
wa ma'rifati haqqihima, dan mengetahui hak kedua orang tuanya, menunaikan hak kedua orang tuanya. Wa ja'ala ridho fi ridhol walidain, nah Allah jadikan ridhonya pada ridho orang tua. Wa sukhtu fi sukhtihima, dan Allah letakkan murkanya pada murkanya kedua orang tua. Walaupun seperti itu, tapi kita nggak boleh menindas anak kita. Mentang-mentang ridho di kita, mentang-mentang murka di kita, tergantung kita laju sekendaknya kita sebagai orang tua, ya jangan. Pengen dilayani melulu, jangan. Nak pengen haknya dipenuhi melulu, jangan. Jangan seperti itu. Kita harus bijak jadi orang tua. Anak bakti alhamdulillah, anak ngerti alhamdulillah, didoakan kalau belum ngerti. Wa yuqalu, maka dikatakan salah su ayatin nuzilat maknatan bisalas. Ada 3 ayat diturunkan dengan 3 ayat, dengan 3 hal. 3 dibarengin 3. La yaqbalullahu wahidatun minna bi ghairi qarinatihima. Satu enggak diterima tanpa dibarengi dengan yang satunya. Jadi ada 3 dibarengi dengan 3. Kalau satu saja dilakukan enggak diterima. Harus dua-duanya ini. Awalah yang pertama apa? Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Faman shalla wa lam yu'ti zakah, siapa yang dia salat namun enggak tunaikan zakat padahal dia mampu, lam tuqbal minhu shalah, maka salat enggak diterima. Ini kata para ulama. Wasanah yang kedua, firman Allah, wa atiullah wa atiwar rasulah, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Faman ata Allah wa lam yuti'ir rasul lam yuqbal minhu, siapa saja yang taat sama Allah enggak taat sama Rasul, enggak diterima taatnya. Yang ketiga adalah qaulu ta'ala, firman Allah, aniskurli wali walidaika, hendaknya engkau berterima kasih kepadaku, kata Allah, dan berterima kasih syukur sama bapak emakmu, orang tuamu. Faman syakarallaha walam yaskuli walidai lam yuqbal minhu, siapa saja yang dia bersyukur kepada Allah namun enggak syukur sama kedua orang tuanya, enggak diterima. Makanya Nabi ditanya, ayul a'mali afdal, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama itu? As-sholatu li waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Sumar birrul walidain, kemudian bakti sama kedua orang tua. Sumar jihadu fisabilillah, kemudian jihad di jalan Allah. Wa an Farqat as-Sabahi, ini dari Farqat as-Sabahi. Qala, dia mengatakan, qara'tu fi ba'dil kutub, saya baca di sebagian kitab-kitab yang diturunkan, alayyam bagi lil walad, tidak sebaiknya, tidak seyogianya seorang bagi anak itu apa? Ayatakallama idza syahida walidayhi, jangan ngomong di hadapan orang tuanya kecuali kalau diizinin. Adabnya tata krama. Kita ada orang tua di hadapan kita, nyaksiin orang tua, jangan ngomong. Kalau nggak diizinin, diam. Wala yamsi baina aidihima, jangan berjalan di hadapan kedua orang tua. Ini loncat di hadapan orang tua. Nah, wala ya'an yaminihima, jangan jalan di samping kanannya. Wala an shimalihima, jangan berjalan di samping kirinya, di belakang. Allah ayadahu illa ayadahu fayujibahu, kalau dipanggil wajib ngejawab. Walakin yamshi khalfahu, akan tetapi berjalan di belakang wong tua. Itu adabnya yang dikatakan Syekh Farqat as-Sabahi, sebagaimana beliau membaca kitab-kitab yang Allah turunkan. Kama yamshi abdu khalfa maulah,
sebagaimana seorang hamba berjalan di belakang tuannya. Insyaallah ini jadi barokah dan manfaat. Dan kita akan lanjutkan pertemuan akan datang lanjutan tentang hak orang tua dan bakti kepada orang tua. Semoga Allah jadikan kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fil balad bainal ahli wal walad min ghairi kaidin wala nakat bihaqi qulullah Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.